Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Prof. Damsar yang telah sebagai dosen pengampu Sosiologi Politik pada siang hari ini dan teman-teman yang menyaksikan presentasi kami. Sebelumnya, tanpa berlama-lama, sebelum kita memasuki presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Gilang Hasan Yarmenza dengan 4 NIM belakang 2029. Saya Fiandra Next, Permatasari PPT. dengan NIM belakang 1027. Saya Syifa Salsabila dengan pernimbangkan 3019. Saya Widya Wulandari dengan 4 NIM belakang 2045. Saya Nadira Syafiana dengan plat NIM belakang 3011. Saya Devina Kuratul Aini dengan 4 NIM belakang 1039. Saya Risma Julita dengan 4 NIM belakang 1023. Saya Ainia Salsabila dengan Saya Risa Sativa Karlin dengan NIM belakang 2035. Saya Kemal Fatwa dengan plat NIM belakang 3013. Baik, itulah sesi pengenalan diri dari kelompok kami. Next, lanjut ke materi pertama, yaitu, coba next, operator. Tentang teori struktural fungsional dengan mengaitkannya dengan sosiologi politik yang akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional dengan mengaitkan sosiologi politik. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur, di mana teori struktural fungsional berangkat dari pemikiran Emil Durkheim dan dikembangkan oleh Talcott Persson dan Robert Camerton. Nah, intinya masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur yang saling bergantung dan masing-masing memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan serta stabilitas sistem. Kalau satu sistem tidak berfungsi, bisa menimbulkan disorganisasi, tapi sistem cenderung mencari keseimbangan baru. Nah, hubungannya dalam sosiologi politik dipahami sebagai bagian dari struktur sosial di mana lembaga politik, aturan, dan warga negara memiliki fungsi masing-masing. Nah, baik, kita jelaskan menurut para ahli. Next, operator. Nah, menurut Person dan Merton, masyarakat itu sistem stabil, di mana struktur bertahan karena ada fungsi manifest, yaitu tampak atau disadari, dan laten, yaitu tersembunyi dan tidak disadari. Dalam politik, lembaga seperti DPR, partai politik, atau pemilu memiliki fungsi manifest, misalnya menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus laten, misalnya menciptakan elit baru atau menguatkan dominasi kelompok tertentu. Yang kedua ada menurut Gabriel Elmont, politik dipahami sebagai sistem dengan struktur dan fungsi. Struktur politik terdiri atas lembaga formal, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan non-formal seperti partai, kelompok, dan kepentingan. Fungsi politik terbagi dua, yaitu input dan output. Input, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik. Output seperti pembuatan kebijakan, penerapan hukum, dan penegakan aturan. Semua fungsi ini bertujuan menjaga stabilitas politik dan legitimasi sistem. Yang ketiga ada menurut Damsar, sistem politik bagian struktur sosial, lembaga, dan warga berfungsi menjaga keteraturan, stabilitas, dan legitimasi. Nah, dengan kata lain, politik berfungsi sebagai alat integrasi sosial agar masyarakat tetap stabil. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan tentang struktural fungsional. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi kedua, yaitu tentang asumsi struktural fungsional yang akan dijelaskan oleh Cacai. Pak Cacai, dipersilakan. baik. Yang selanjutnya itu ada materi
bukan kumpulan orang yang Sorry, acak, tapi ada jaringan. bagian-bagian yang terstruktur dengan relatif yang mantap. Misalnya ada keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan semua itu tuh punya perannya masing-masing. Yang kedua itu ada elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Artinya, setiap bagian dalam masyarakat tidak terdiri sendiri. Kalau pendidikan terganggu, misalnya, maka ekonomi atau politik juga bisa kena dampaknya. Semua itu kayak pendidikan, keluarga, ekonomi, politik, dan lain-lain itu tuh saling terikat satu sama lain. Nah, yang ketiga itu ada setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Nah, setiap bagian dalam masyarakat kan punya tugas dan peran yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Misalnya kayak keluarga tuh tugasnya mendidik anak, sekolah tuh memberikan ilmu, hukum menjaga ketertiban. Semua ini tuh bikin masyarakat tetap berjalan sebagai satu sistem dan ada aturan yang mengatur. Dan yang terakhir itu ada setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Maksudnya, supaya struktur ini bisa bertahan, masyarakat butuh konsensus atau kesepakatan nilai. Misalnya semua sepakat bahwa kejujuran itu penting, aturan tuh harus ditaati, atau gotong royong itu tuh bernilai untuk mengeratkan solidaritas di dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai inilah yang bikin masyarakat bisa berfungsi dengan baik. Jadi intinya teori struktural fungsional itu memandang masyarakat itu ibarat sebuah tubuh. Ada organ-organ yang berbeda, tapi semuanya bekerja sama, saling mendukung dan berfungsi agar tubuh atau masyarakat itu tetap hidup dan sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Caca yang telah menjelaskan asumsi struktural fungsional. Ada poin ketiga, yaitu yang akan dibacakan oleh Vendra. Kepada Vendra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktural konflik dengan mengaitkan sosiologi politik. Jadi, teori struktural konflik adalah sebuah teori sosiologi yang berfokus pada ketegangan dan konflik yang ada dalam struktur sosial sebagai pendorong perubahan sosial. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang menekankan pada keteraturan dan stabilitas masyarakat. Teori ini melihat masyarakat sebagai arena pertentangan kepentingan antara kelompok atau kelas yang berkuasa dan dikuasai, di mana dominasi, koersi, dan kekuasaan menjadi pusat perhatian utama. Jadi, dalam teori ini tokoh utamanya adalah Karl Marx yang menyoroti konflik antara kelas burjuis sebagai pemilik modal dan proletar sebagai pekerja yang dieksploitasi. Konflik ini muncul karena ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi, yang kemudian memicu perubahan sosial ketika kelompok tertindas mulai menyadari eksploitas dan bangkit melakukan perlawanan. Dalam kaitannya dengan sosiologi politik, teori konflik struktural sangat relevan karena sosiologi politik mempelajari bagaimana kekuasaan didistribusikan, dipertahankan, dan diperebutkan dalam masyarakat. Teori konflik menjelaskan bahwa politik bukan hanya tentang tata kelola sosial dan pencapaian konsensus, tetapi juga arena pertarungan kepentingan politik antara kelompok yang berbeda kekuatan. Konflik kepentingan tersebut tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang menciptakan relasi dominasi dan subordinasi. Seperti yang disebut para ahli seperti Giraldah dan Rolf, juga mengembangkan teori konflik dengan menekankan relasi kekuasaan dalam struktur sosial sebagai sumber konflik yang tidak bisa dihindari, dan konflik tersebut merupakan bagian integral dari dinamika politik dan sosial. Jadi, kesimpulannya, teori struktural konflik ini dalam sosiologi politik memandang politik sebagai arena konflik terus-menerus antara kelompok-kelompok sosial yang berjuang untuk mengendalikan sumber daya dan kekuasaan. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan materi ini. Baik, terima kasih Vendra yang telah menjelaskan materinya. Next, operator, yaitu poin keempat tentang asumsi struktural konflik yang akan dijelaskan oleh Karel. Kepada Karel, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu asumsi struktural konflik. Yang pertama, perubahan sosial. Politik selalu berubah karena tarik-menarik kepentingan antar kelompok. Yang dimana karena adanya tarik-menarik kepentingan antar kelompok,
Setiap kelompok, baik partai elit maupun masyarakat, berusaha memperjuangkan kepentingannya. Akibatnya, perubahan politik sering lahir dari pertentangan, bukan dari kesepakatan damai. Yang B itu pertikaian dan konflik. Di dalam politik, konflik tidak bisa dihindari. Perbedaan kepentingan antara elit, partai, dan rakyat sering menimbulkan pertikaian. Contohnya saja bisa dilihat dari demonstrasi atau perdebatan politik yang muncul karena kebijakan yang tidak memuaskan semua pihak. Yang C itu disintegrasi dan perubahan. Konflik memang bisa menyebabkan perpecahan, seperti polarisasi masyarakat atau hilangnya kepercayaan pada pemerintah. Namun, konflik juga bisa menjadi jalan menuju perubahan besar. Misalnya saja reformasi politik yang sering lahir dari situasi krisis. Dan yang terakhir itu paksaan dalam politik. Aturan dan kebijakan biasanya dibuat oleh elit berkuasa, dan rakyat sering hanya mengikuti. Unsur paksaan ini yang menunjukkan bahwa politik tidak selalu berjalan adil, karena keputusan sering lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas. Baiklah, sekian materi dari saya, dikembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Riza Rifa Karilin yang telah menjelaskannya. Next, Prater. Prater. Tentang teori interaksionisme simbolik dengan mengaitkannya dengan sosiologi politik yang akan dijelaskan oleh Devina. Kepada Devina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu teori interaksionisme simbolik dengan mengaitkannya dengan sosiologi politik. Nah, sebelum dikaitkan dengan sosiologi politik sendiri, kita harus tahu apa sih sebenarnya maksud dari teori interaksionisme simbolik ini. Nah, teori interaksionisme simbolik ini memandang realitas itu sebagai sesuatu interaksi yang dipenuhi oleh berbagai simbol. Maksudnya adalah kenyataan-kenyataan yang ada di dunia kita ini itu merupakan interaksi yang menggunakan simbol-simbol, di mana materi-materi sebelumnya seperti struktural fungsional dan struktural konflik yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi itu mengabaikan proses interpretatif di mana individu itu secara aktif mengkonstruksikan tindakan-tindakannya dalam proses interaksi. Nah, di sini individu itu menyesuaikan diri dengan berbagai macam tindakan dan mengambil peran dengan dan komunikasi itu melalui simbol. Simbolnya seperti kata, tanda, tindakan. Nah, jika dikaitkan dalam kenyataan politik, maka interaksionisme simbolik ini dapat dipahami sebagai yang pertama itu politik dipahami sebagai proses interaksi sosial yang menggunakan simbol dan makna bersama. Maksudnya adalah dari interaksionisme simbolik ini merupakan pendekatan yang memandang politik itu sebagai aktivitas di mana manusia itu berinteraksi melalui simbol-simbol, tanda dan juga makna yang dibangun bersama. Nah, artinya teori ini berarti memandang bahwa manusia itu berinteraksi dengan makhluk lainnya itu menggunakan simbol. Nah, berlaku hal ini di dalam sosiologi politik. Next, operator. Kemudian, yang kedua, teori ini melihat bahwa makna simbol-simbol politik seperti kata, tanda, tindakan itu dibangun dan ditafsirkan melalui interaksi sosial dan aktor politik. Artinya, individu-individu yang melakukan interaksi itu membangun simbol berupa kata, tanda, tindakan yang yang memasukkan unsur-unsur politik di dalamnya. Kemudian manusia dalam politik bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada simbol, makna, dan yang muncul di antara interaksi antar manusia. Nah, dari penjelasan ini, kenyataan politik dapat disimpulkan sebagai konstruksi makna yang dibangun bersama oleh manusia, itu melalui komunikasi dan interaksi simbolik di antara para aktor politik dan juga masyarakat. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Devina atas penjelasan materinya. Next, penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Nadira. Kepada Nadira dipersilakan. Nadira masih di mute. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya ingin menjelaskan mengenai asumsi teori interaksionisme simbolis. Nah, dalam mendiskusikan asumsi teori ini, kita akan menggunakan pendapat dari Turner, di mana menurut Turner itu ada 4 asumsi dari teori interaksionisme simbolis. Yang pertama, yaitu adalah manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Nah, jadi tindakan sosial ini dipahami merupakan tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Dalam proses melakukan tindakan sosial ini, itu ada proses pemberian makna. Jadi pada proses pemberian arti atau pemberian makna ini, itu akan menghadirkan atau menghasilkan simbol gitu. Nah, ketika tindakan sosial ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih, maka pada saat itu juga kita sedang menggunakan atau menciptakan simbol. Misalnya contohnya nih, ketika kita memiliki seorang adik kecil, adik kita sedang bermain dan kita bertanya, adik sedang apa? Nah, adik kita menjawab, aku sedang bermain mobil-mobilan, Kak. Nah, ketika kita melihat adik kita, itu hanya sedang menaiki sofa sambil mengeluarkan suara brum-brum. Nah, hal itu dalam dunia anak kecil, mereka memaknai sofa itu sebagai mobil gitu. Nah, itulah arti di mana kita itu dapat menggunakan ataupun menciptakan sebuah simbol. Ada perbedaan simbol gitu antara anak kecil dan orang dewasa itu terletak pada tingkat kerumitan atau kesederhanaan dalam menciptakan atau menggunakan simbol gitu ya. Tentu di dalam orang dewasa menciptakan atau menggunakan simbol itu dengan mengaitkan aspek kehidupan seperti aspek kekuasaan, spiritualitas, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam dunia anak-anak, mereka itu eh, saling berkomunikasi tanpa ada kaitannya dengan aspek kehidupan lain gitu. Nah, poin kedua mengenai asumsi teori interaksionisme simbolis yaitu manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Nah, di mana manusia ini menciptakan simbol melalui pemberian nilai atau pemaknaan terhadap sesuatu. Misalnya seperti bunyi, kata, bahasa, gerak tubuh, atau hal yang lain sebagainya gitu. Jadi, sesuatu yang telah diberikan nilai atau makna itu disebut dengan simbol. Jadi, dengan simbol itulah manusia dapat berkomunikasi satu sama lain gitu. Contohnya misalnya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, kita menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu dikatakan sebagai simbol. Dengan kita menggunakan bahasa, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdiskusi satu sama lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran atau role taking. Nah, uh, penjelasan mengenai pengambilan peran ini adalah proses pengambilan peran yang mengacu pada bagaimana kita melihat situasi sosial dari sisi orang lain. Nah, di mana dari dia kita akan mendapatkan sebuah respon. Dalam proses pengambilan peran ini, seseorang itu menempatkan dirinya dalam kerangka berpikir orang lain gitu. Jadi seakan-akan kita menempatkan diri kita itu adalah orang lain. Misalnya, contohnya ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang gubernur gitu. Jadi kita memposisikan diri kita itu dalam perspektif berpikir gubernur gitu. Bagaimana gubernur itu melihat situasi atau perilaku seseorang, dan kita akan melihat dari sudut pandangnya gubernur gitu. Yang terakhir, poin terakhir yaitu adalah masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri, dan untuk melakukan evaluasi. Nah, jadi pada poin ini, masyarakat itu dibentuk, dipertahankan, dan diubah berdasarkan kemampuan manusia yang dikembangkan melalui interaksi sosial gitu. Jadi, interaksi sosial ini sangat amat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui interaksi sosial ini, manusia mampu berpikir, mendefinisikan, merefleksikan diri, dan mengevaluasi gitu. Jadi semakin sering berinteraksi sosial, kemampuan-kemampuan itu semakin berkembang. Misalnya contohnya seperti lembaga perkawinan gitu ya.
perkawinan itu kan dibentuk, dipertahankan, diubah, eh, diberikan makna itu kan melalui interaksi sosial antar masyarakat gitu. Misalnya adat perkawinan di adat kebudayaan Minang gitu, daerah Pariaman di mana perempuan mempelai wanita itu harus melakukan adat japui gitu, di mana perempuan ini harus membayar nominal uang yang telah diminta oleh mempelai laki-laki. Nah, seiring berjalannya waktu, hasil dari interaksi sosial antar masyarakat ini mendapatkan bahwa hal itu sudah tidak, beberapa masyarakat menganggap bahwa adat itu sudah tidak relevan lagi untuk saat ini gitu. Jadi itulah bentuk contoh dari poin yang keempat. Nah, mungkin itu saja asumsi dari teori interaksionisme simbolis. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadira yang telah menjelaskan teori asumsi teori interaksionisme simbolik. Selanjutnya, materi tentang teori pertukaran sosial dengan mengaitkan sosial politik yang akan dijelaskan oleh Risma. Pada Risma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya teori tentang pertukaran sosial dengan mengaitkan sosiologi politik. Yang pertama itu definisi teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial itu interaksi saling tukar ganjaran atau sumber daya untuk keuntungan bersama. Jadi teori pertukaran sosial ini itu pada dasarnya berbicara tentang bagaimana orang atau kelompok berinteraksi dengan cara saling tukar-menukar sesuatu, misalnya ganjaran atau sumber daya, supaya kedua belah pihak dapat untung bersama-sama. Jadi ini bukan cuma soal kasih sesuatu tanpa harapan, tetapi melainkan ada harapan di baliknya. Yang kedua, dalam sosiologi politik, menjelaskan pertukaran kekuasaan, dukungan, dan sumber daya politik. Nah, kalau kita lihat dari sisi sosiologi politik, teori ini tuh menjelaskan bagaimana kekuasaan, dukungan, dan sumber daya politik itu sering dipertukarkan. Misalnya, seorang politisi dikasih dukungan ke kelompok tertentu, terus dia berharap dapat pengaruh atau lindungan diri dari kelompok itu. Jadi, ini seperti transaksi sosial dalam dunia politik. Yang ketiga, pertukaran meliputi dukungan, pengaruh, perlindungan, kekuasaan dengan harapan imbal balik. Nah, dalam poin ketiga ini, pertukaran itu biasanya melibatkan hal-hal seperti dukungan, pengaruh, perlindungan, dan kekuasaan. Semua ini itu dilakukan dengan tujuan agar pihak yang terlibat bisa mendapatkan keuntungan atau imbal balik yang bermanfaat. Next, operator. Hubungan sosial politik berbasis perhitungan untung rugi. Jadi, hubungan sosial di bidang politik ini sebenarnya mirip seperti perhitungan untung rugi. Karena setiap pihak itu mikir apa yang bisa didapatkan dan apa yang harus dikasih itu supaya kepentingan bersama mereka bisa tercapai. Selanjutnya, dinamika dipengaruhi oleh identitas dan jaringan sosial yang mengikat pihak-pihak terkait. Selain itu, dinamika pertukaran ini juga dipengaruhi oleh siapa mereka, identitas mereka, dan jaringan sosial yang menghubungkan mereka. Misalnya, kalau mereka punya hubungan dekat atau jaringan yang kuat, pertukaran ini biasanya lebih lancar dan saling menguntungkan. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risma yang telah menjelaskannya. Next, teori berikutnya akan dijelaskan oleh Ainaya Salsabila. Kepada Ainaya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk ke materi asumsi teori pertukaran. Nah, teori pertukaran yang dikembangkan oleh George C. Hamans dan Peter N. Blau, beliau mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu memperhitungkan untung dan rugi. Yang pertama, rasionalitas. Manusia adalah makhluk rasional yang memperhitungkan untung dan rugi. Manusia selalu mempertimbangkan cost atau biaya dan reward atau ganjaran sebelum memilih tindakan.
Nah, interaksi sosial akan cenderung diulang jika menghasilkan keuntungan lebih besar dibanding biaya. Sebaliknya, jika suatu tindakan menimbulkan punishment atau hukuman, maka kemungkinan diulangnya itu tindakan kecil. Teori ini bisa menjelaskan misalnya mengapa seseorang tetap bekerja meski dengan pekerjaan sederhana atau bagaimana persahabatan terbentuk karena adanya keuntungan tertentu. Yang kedua ada tujuan interaksi. Perilaku diarahkan pada tujuan yang hanya bisa dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Perilaku bertujuan memperoleh sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kasih sayang hanya bisa diperoleh lewat interaksi dengan orang lain. Terus ada persahabatan dan perkawinan terjadi karena adanya orientasi untuk memperoleh manfaat, seperti kasih sayang, dukungan, atau status. Yang ketiga, transaksi pertukaran terjadi hanya bila semua pihak memperoleh keuntungan. Pertukaran tidak akan berlangsung jika hanya salah satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak lain tidak mendapatkan apa-apa atau justru merugi. Keuntungan tidak selalu berupa materi, tetapi juga bisa berupa ganjaran intrinsik seperti kasih sayang, penghormatan, kepercayaan, atau status. Nah, hubungan persahabatan maupun perkawinan bisa berakhir jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan keuntungan atau malah dirugikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Inaya yang telah menjelaskan materinya tentang asumsi teori pertukaran ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Eh, le- Maaf ya, mohon kurang sekurang-kurangnya. Eh, Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.